Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang prototipe dan tes. Perkenalkan, nama saya Alia Aliyu Latifa. Saya Adinda Natasha. Saya Putra Matawali. Baik, untuk pertama akan dipresentasikan oleh Putra. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi prototipe dan tes. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebelum menjelaskan materi, ada subbab untuk penjelasan materi setiap masing-masing anggota. Nah, di sini saya akan menjelaskan prototype and test, yaitu prototype dan tes. Kemudian ada dua anggota atau teman saya akan menjelaskan aplikasi design thinking dalam manajemen inovasi yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu pengembangan instrumen, penerapan inventaris, define dan analisis data, dan perancangan ide, dan yang terakhir pengembangan purwarupa. Oke, lanjut. Nah, prototype and test. Yang pertama yaitu prototype. Apa itu definisi prototype? Yaitu prototype adalah fase di mana tim beralih dari sekedar merancang ide menjadi tindakan nyata. Pada tahap ini, siswa atau inovator didorong untuk mengeksekusi solusi yang sebelumnya telah dirancang dan disepakati pada tahap ideate. Ini adalah momen di mana ide di atas kertas mulai diwujudkan menjadi bentuk fisik atau sistem yang bisa dilihat. Tujuan prototipe yaitu menemukan keseimbangan antara kreativitas, pemecahan masalah, serta kemudahan realisasi. Dan yang kedua, menjadikan kesalahan sebagai pembelajaran tim. Dan yang terakhir yaitu prinsip, yang dimana inovasi akan semakin tajam jika dilakukan improvisasi atau perbaikan secara berkala. Lanjut, jenis-jenis prototype. Nah, yang pertama adalah low fidelity prototype atau prototype fidelitas rendah. Fungsinya yaitu digunakan sebagai alat interaksi awal antar pengguna atau user dan pengembang atau desainer. Prosesnya, pada tahap ini, orang yang bertanggung jawab biasanya membuat gambaran kasar atau memilih sistem filenya. Fokusnya belum pada detail teknis yang rumit, melainkan pada kerangka dasar. Tujuan dari low fidelity prototype yaitu memastikan hasil akhirnya nanti sesuai dengan keinginan klien, dan ini adalah tahap penyamaan persepsi. Nah, yang kedua prototype yaitu high fidelity prototype atau prototype fidelitas tinggi, di mana investasi awalnya tipe ini membutuhkan upaya yang lebih besar sejak awal pembuatan. Tampilannya sudah sangat mendekati produk jadi. Orientasi masa depan, yaitu prototipe ini dirancang untuk dimanfaatkan di masa mendatang dan menghasilkan ciptaan yang lebih baik. Dari sisi efisiensi jangka panjang, high fidelity dinilai lebih efisiensi dibanding dengan low fidelity. Dan yang terakhir, dokumentasi. Efisiensi tersebut terjadi karena high fidelity prototype tidak memerlukan banyak dokumentasi pendukung, sebab bentuknya yang sudah jelas dan detail sudah bisa dibicarakan sendiri mengenai secara sistem kerja. Dan tahapan membangun prototype ada 7 tahapan, yaitu pengumpulan kebutuhan, yang artinya di mana definisi, format, software, dan identifikasi sistem bersama klien. Dan yang tahap kedua yaitu membangun prototyping, di mana membuat rancangan sementara, yaitu fokus pada input atau output. Dan yang ketiga, evaluasi prototype. Klien menilai kesesuaian jika belum pas atau direvisi. Dan yang keempat, mengkodekan sistem. Yang kelima, menguji sistem. Dan yang keenam, evaluasi sistem, yaitu evaluasi akhir oleh klien. Dan yang terakhir, menggunakan sistem, yaitu software siap digunakan. Kelebihan dan kelemahan prototype atau metode prototype ini. Kelebihannya yaitu satu, penerapan mudah karena pelanggan sudah melihat gambaran awal, dan yang kedua, pelanggan aktif terlibat dan komunikasi terjalin baik. Yang terakhir yaitu yang pasti menghemat waktu pengembangan, dan kekurangannya yaitu pelanggan sering tidak melihat kualitas teknis seluruh atau aspek pemeliharaan jangka panjang. Dan yang kedua, pengembang mungkin menggunakan cara cepat atau algoritma sederhana demi mengejar keinginan pelanggan.
Nah, kita masuk ke tes. Apa itu tes? Yaitu menguji performa prototipe dan mendapatkan penilaian dari ahli atau pengguna. Nah, sebelumnya dari prototipe kemudian lanjut ke tahap tes. Nah, tujuannya yaitu membangun empati melalui observasi langsung, dan yang kedua menyempurnakan solusi, di mana informasi untuk perbaikan iterasi berikutnya. Dan yang ketiga, uji point of view atau POV, memastikan pembingkaian masalah sudah benar. Cara melakukan user testing. Nah, bagaimana cara yang tepat untuk menguji produk ke pengguna? Yang pertama, biarkan user berinteraksi. Dan yang kedua, amati atau observasi. Dan yang ketiga, minta feedback verbal, yaitu meminta user untuk menceritakan apa yang mereka pikirkan saat mencoba alat tersebut. Dan yang terakhir, tindak lanjut atau ajukan pertanyaan lanjut untuk menggali wawasan. Oke, untuk materi selanjutnya akan diserahkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai aplikasi desain thinking dalam manajemen inovasi. Yang pertama itu ada pengembangan instrumen pengumpulan data. Jadi pertama itu dalam pengumpulan data itu instrumen itu sangat penting, karena jika tidak ada instrumen maka penemuan yang didapatkan itu tidak akan sesuai dengan prosedur dan tidak bisa diterima dengan baik. Nah, menurut KBBI itu instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu. Contohnya seperti alat yang digunakan oleh pekerja teknik, alat-alat kedokteran, optik, dan kimia. Lalu sarana penelitian dapat berupa seperangkat tes dan sebagainya untuk mengumpulkan data sebagai bahan pengolahan. Sementara itu, pengumpulan data itu dapat diartikan sebagai proses, cara, pembuatan, mengumpulkan, atau menghimpun data. Sehingga instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Next. Nah, untuk selanjutnya itu dari definisi yang telah dibahas itu para pengumpul data itu harus memahami persiapan yang dibutuhkan sehingga mampu mendapatkan hasil data yang akurat. Nah, persiapan ini tuh diantaranya pertama menyusun rancangan penelitian. Penelitian yang akan dilakukan itu berangkat dari permasalahan dalam lingkungan peristiwa yang sedang berlangsung dan dapat diamati serta diverifikasi secara nyata. Nah, peristiwa-peristiwa ini konteksnya itu dari kegiatan orang-orang atau organisasi. Langkah kedua yaitu memilih lokasi penelitian, yang dimana lokasi penelitian yang digunakan atau dipilih itu harus sesuai dengan permasalahan yang diangkat, sebagai sumber data tadi. Yang ketiga itu mengurus perizinan, sehingga ketika telah memilih lokasi penelitian maka peneliti itu harus mengurus berbagai perizinan yang diperlukan untuk membantu kelancaran kegiatan penelitian. Tahapan keempat yaitu menjajaki dan melihat keadaan lokasi. Penjajakan lapangan ini dan sosialisasi diri atau memperkenalkan diri ke lingkungan yang akan dilakukan penelitian. Hal ini dilakukan itu untuk memastikan bahwa lingkungan yang akan digunakan sebagai lokasi penelitian itu menerima dan tidak merasa terganggu. Yang kelima itu yaitu memilih dan memanfaatkan informan, di mana ketika penjajakan dan sosialisasi diri maka peneliti itu juga perlu untuk menentukan narasumber yang akan dipilih sebagai informan. Yang terakhir yaitu menyiapkan instrumen penelitian. Nah, dalam penelitian kualitatif itu peneliti sebagai ujung tombak pengumpul data atau instrumen. Nah, peneliti ini terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan sejumlah informasi yang dibutuhkan. Dalam pengumpulan data ini ada beberapa teknik yang bisa digunakan, yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Selanjutnya itu terdapat teknik-teknik yang digunakan.
Pertama itu ada teknik wawancara. Jadi wawancara itu adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dihimpun pernyataan sesuai dengan topik tertentu. Teknik kedua yaitu teknik pengamatan atau observasi. Nah, observasi itu adalah suatu proses yang kompleks di mana suatu proses ini itu tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Ada dua yang terpenting yaitu proses pengamatan dan ingatan. Untuk teknik ketiga yaitu teknik dokumentasi, di mana dokumen itu merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini itu dapat berbentuk tulisan seperti biografi, kebijakan, atau peraturan, lalu dapat berupa gambar seperti foto, gambar hidup atau sketsa, serta dapat berupa karya monumental seperti karya seni yang bisa berupa gambar, patung, atau film. Teknik keempat yaitu teknik triangulasi, yaitu di mana teknik pengumpulan data ini itu menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Selanjutnya itu ada instrumen penelitian. Bentuknya yaitu pertama ada kuesioner atau angket, di mana angket ini berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab oleh responden atau harus direspon oleh responden. Yang kedua itu ada interview atau wawancara, di mana wawancara itu suatu bentuk komunikasi verbal antara pewawancara dan narasumber dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Nah, dalam wawancara ini itu juga terdapat adanya pedoman wawancara sehingga wawancara itu dapat berjalan sesuai dengan baik dan informasi-informasi yang dibutuhkan itu benar-benar sudah tersampaikan dan kita bisa mendapatkan informasi yang benar-benar dibutuhkan. Yang ketiga itu ada observasi. Observasi ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu participatory observasi, yaitu di mana peneliti, pengamat itu ikut serta dalam kegiatan dan terjun langsung merasakan proses yang terjadi pada objek observasi. Cara yang kedua itu non-participatory observation, atau pengamat itu hanya mengamati kondisi dan situasi objek tanpa mengikuti prosesnya secara langsung. Yang keempat itu ada tes. Ini tuh salah satu instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data sebagai bahan pengembangan inovasi. Tes ini berisi berbagai pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki oleh kelompok atau individu yang akan diteliti. Lalu yang terakhir itu ada instrumen analisis data. Analisis itu didefinisikan sebagai proses pemecahan data menjadi komponen-komponen yang lebih kecil berdasarkan elemen dan struktur tertentu. Nah, analisis ini itu bisa dari analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. Next. Lalu yang kedua itu ada penerapan empathize untuk identifikasi masalah dan kebutuhan secara inovasi. Nah, dalam prosedur awal desain thinking itu, empathize itu merupakan sebuah langkah yang untuk mengetahui atau mengidentifikasi kebutuhan dari user atau pengguna tentang sebuah produk yang akan diciptakan. Nah, langkah ini itu bertujuan untuk meningkatkan kepekaan terhadap lingkungan, membentuk dan mengembangkan wawasan agar pengembangan produk itu mampu berpikir terbuka. Tahap ini itu dapat dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, ataupun juga dapat dilakukan dengan cara lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu bab bagian ketiga, define dan analisis data. Apa sih tahap define ini? Tahap define ini adalah proses menentukan dan memprioritas masalah utama berdasarkan data hasil empati. Dalam tahap ini, semua temuan dianalisis dan dikelompokkan
tiap-tiap masalahnya. Proses ini bisa dilakukan melalui diskusi kelompok dan bertujuan untuk mendapatkan solusi yang benar-benar menjawab masalah di lapangan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tahap define, yang pertama yaitu menuliskan semua permasalahan yang ada. Yang kedua, memprioritaskan masalah tersebut dalam suatu grup. Yang ketiga, ada fokus terhadap masalah yang urgent terlebih dahulu, sehingga solusinya akan ditentukan setelah masalah itu sudah dikelompokkan. Analisis kebutuhan dan perencanaan strategis paling umum menggunakan analisis SWOT, yaitu yang diperkenalkan oleh Albert Humphrey pada tahun 1960-an, yang menyatakan bahwa analisis SWOT ini adalah alat environmental scanning untuk memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu organisasi. Analisis yang diperkenalkan oleh Albert Humphrey tersebut dikembangkan oleh David pada 2011 yang dapat merumuskan 4 tipe strategi. Yang pertama ada strength dan opportunity, digunakan untuk melihat kekuatan dan memanfaatkan peluang. Yang kedua ada weakness dan opportunity, digunakan untuk melihat kelemahan yang ada dan peluang yang bisa dimanfaatkan dari kelemahan tersebut. Yang ketiga ada strength dan threat, yang digunakan untuk kekuatan. Yang ketiga ada strength dan threat, yang digunakan untuk melihat apakah ada ancaman yang ada di suatu organisasi atau suatu permasalahan tersebut. Yang keempat ada weakness dan threat, digunakan untuk mengurangi kelemahan dan menghindari ancaman yang ada. Pada subbab keempat ada perancangan ide. Setelah menentukan masalah utama, yaitu pada tahap define, tahapan ide ini bertujuan untuk menghasilkan solusi yang bisa memecahkan masalah tersebut. Solusi ini harus konkret terhadap masalah yang ada. Jika perlu, bisa dilengkapi dengan desain, gambar, diagram, atau lain sebagainya agar mudah dipahami oleh orang lain. Inovator merumuskan ide berdasarkan kebutuhan user yang telah dianalisis dari tahap empati dan define sebelumnya. Dilakukan sesi brainstorming untuk memperluas alternatif solusi, sehingga opsi solusi tersebut lebih banyak dan tidak mempertahankan hanya satu solusi. Next. Dalam mencari solusi ini ada prinsip-prinsip penting yang digunakan. Yang pertama yaitu menghindari menghakim ide orang lain. Yang kedua, mendorong ide liar untuk memperluas kemungkinan solusi yang ada. Yang ketiga, membiarkan orang yang menjelaskan ide tersebut tanpa instruksi. Yang keempat, ada memvisualisasi ide agar jelas bagi semua anggota. Yang kelima, ada menggabungkan ide-ide antar anggota dan saling melengkapi. Yang keenam, ada memperluas variasi ide dengan mempertahankan inti dari masalah utama. Yang ketujuh, tetap fokus dengan inti masalah utama. Next, banyak teknik ide yang digunakan. Umumnya ada 4 ini, yaitu yang pertama brainstorming, biasanya dilakukan secara berdiskusi. Yang kedua ada brainwriting, biasanya saling menuliskan ide lalu mengembangkan ide tersebut dalam kelompok. Yang ketiga ada worst possible idea, ini sengaja membuat ide buruk, jadi tahu perspektif baru dan tahu ancaman-ancaman yang akan datang dari ide tersebut. Yang keempat ada scamper, ini gabungan dari substitusi, kombinasi, adaptasi, modifikasi, penggunaan baru, eliminasi, dan pembalikan. Teknik ini akan membantu inovator mengeksplor lebih banyak ide secara sistematis. Next. Subbab kelima ada pengembangan purwarupa atau pengembangan prototype. Prototype adalah model awal produk untuk menggambarkan bentuk akhir sehingga pengguna dapat memberi masukan sejak awal. Metode ini dapat membantu pengembang dan pengguna berinteraksi selama proses pengembangan.
Jadi bisa mempercepat adanya deteksi kesalahan, menyempurnakan solusi. Tujuannya ada 4, yaitu apakah produk tersebut berfungsi dan memenuhi kebutuhan. Lalu kedua, apakah ada miskomunikasi antar tim sehingga ada produk yang kurang benar atau sudah benar. Yang ketiga, ada penggabungan untuk memastikan semua komponen bekerja sama. Dan yang keempat, ada milestone, yaitu bukti kemajuan produk di tahap berikutnya. Fungsi umum prototype ada 7. Yang pertama, memahami desain yang diinginkan. Yang kedua, memperoleh masukan atau feedback. Yang ketiga, menghemat waktu dan biaya jika diperlukan adanya perubahan sehingga bisa terdetek lebih awal. Yang keempat, ada validasi sebelum pengembangan. Yang kelima, ada ketepatan pengguna atau user. Yang keenam, prototipe memenuhi kebutuhan atas masalah yang ada. Yang ketujuh, prototipe dapat menunjukkan blueprint produk terakhir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.